Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu yang sempat bergabung dalam podcast hari ini, podcast ASN Malabi 383. Ya, hari ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara. Nah, alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Yang tentunya akan memberikan pencerahan kepada kita semua, akan memberikan wawasan terkait dengan kesiapsiagaan bela negara. Hari ini saya kedatangan tamu narasumber atas nama Ibu Nurhaini, SPD MPD. Beliau ini merupakan mentor saya dan beliau juga ketua program studi bahasa Inggris. Jadi sangat relevan terkait dengan pembahasan kita hari ini. Langsung saja saya sapa narasumber kita hari ini. Assalamualaikum Ibu Nurhaini. Salam Pak. Saya panggil Ibu Eni aja ya Bu ya, supaya lebih akrab ya. Iya, boleh Ibu Pak. Eni ya. Boleh. Oke, makasih Bu atas kesediaannya untuk hadir hari ini. Jadi begini Bu, hari ini kita akan membahas tentang kesiapsiagaan bela negara ya. Sebenarnya ada 5 poin, tapi hari ini kita fokus saja terkait dengan poin keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Jadi simpel saja pertanyaan saya untuk narasumber kita hari ini, bagaimana Ibu memaknai terkait dengan rela berkorban untuk bangsa dan negara ini? Ya, berat sekali ya pertanyaannya. Saya kira pertanyaan berat ini kita lihat dari perspektif sederhana saja. Mungkin dari tugas kita sebagai dosen ya. Kita bisa melihat dari situ ada banyak tugas yang diberikan kepada dosen, walaupun kita itu singkatnya kita diberikan tridharma perguruan tinggi. Kita ada pendidikan, penelitian, dan pengabdian, namun di luar itu juga ada tugas-tugas lain yang melekat pada tridharma tersebut. Apa yang misalnya mungkin memicu adalah istilah kita mengorbankan sesuatu. Ada rasa berat ya kalau kita pakai istilahnya mengorbankan, dan saya kira itu yang memberatkan adalah saat kita tidak punya rasa kepemilikan terhadap, mungkin kalau sekarang kita sebut saja institusi tempat kita mengabdi saat ini. Jadi hal pertama yang harus dilakukan adalah mungkin refleksi kembali saat kita memilih untuk mengabdi suatu tempat, khususnya institusi tempat kita mengabdi sekarang, bahwa itu sudah menjadi kesediaan kita menjadikan tempat itu adalah rumah. Saat kita punya rumah, maka dengan sendirinya akan merasa bahwa itu milik kita harus jaga, harus diperbaiki, maka elemen-elemen di dalamnya itu mau tidak mau ada yang harus dikorbankan, anggaplah waktu, tenaga, pikiran untuk bisa memperbaiki rumahnya, mengembangkan dan merawat. Baik Bu, terima kasih ya, penjelasannya sangat luar biasa ya, pemaknaan Ibu terkait dengan rela berkorban. Jadi kalau kita sebagai dosen, kita sebagai ASN betul-betul bukan lagi milik keluarga ya, tapi milik negara. Jadi seluruh waktu, tenaga ya kita korbankan untuk negara di atas kepentingan pribadi ya Bu ya. Oke, pertanyaan saya yang kedua Ibu nih, kan banyak sekali sekarang masyarakat kita yang di luar sana, banyak yang justru dia tidak berkorban untuk negara, dia lebih memilih kepentingan pribadinya. Bagaimana kita melihat hal seperti itu? Harusnya sudah mempertimbangkan pro dan kontra. Mungkin dipertimbangkan juga bahwa apakah ini akan clash dengan kepentingan pribadi saya. Apakah saat saya bergabung mengabdi di suatu tempat, saya ternyata tidak 100% bisa tidak 100% bisa menumbuhkan rasa memiliki di situ, bahwa saya akan mengambil di situ. Itu akan datang juga tanggung jawabnya ya. Otomatis ya setiap individu memang harus refleksi diri saat ingin mengabdi. Baik, terima kasih Bu. Selanjutnya nih, mungkin pertanyaan ini dari teman-teman ya, dari luar sana ini masuk. Jadi pertanyaannya gini Bu, hal kecil yang bisa kita lakukan untuk membela negara kita itu seperti apa? Apa yang harus kita lakukan? Hal kecil apa yang sehingga kita bisa dikatakan, oh ini kita melakukan bela negara?
biasanya kalau diartikan harfiah ya silakan angkat senjata ya, gabung TNI saya kira dan kepolisian. Nah ya, saya kira semua elemen masyarakat punya punya perannya, apalagi pendidikan itu besar sekali perannya dalam bela negara. Cukup kita mendidik mahasiswa kita saja dulu, mulai dari kita bahwa kita dulu ya harus cinta negara, kemudian itu pasti terefleksi saat mengajar. Dengan kita mengajar mahasiswa itu kan banyak ya, dengan kita memberikan pengajaran saat outputnya berhasil, itu dampaknya kan luar biasa. Kita mungkin tidak menyadari itu saat mengajar, tapi saat outputnya keluar dan itu diimplementasikan oleh mahasiswa yang kita ajarkan, itu sudah jadi bagian kontribusi kita bahwa ya inilah bagian saya untuk melakukan aktivitas bela negara melalui ekspertis di dunia pendidikan. Kasih Bu ya. Jadi intinya kalau kita mau berkorban untuk negara tidak perlu kita melakukan hal-hal besar. Jadi kita kembalikan kepada diri kita sesuai dengan profesi kita masing-masing ya Bu ya. Iya, Kalau besar itu polisi datang dari ya, hal-hal kecil Pak. betul. Mungkin ini Bu pertanyaan terakhir dari saya ya karena kita dibatasi oleh waktu. Jadi apa sih closing statement untuk untuk podcast kita hari ini supaya masyarakat kita senantiasa rela berkorban untuk bangsa dan negara. Closing statement saya kayaknya menyambung dari tadi saya bilang, hal-hal besar itu kan datang dari hal-hal kecil. Jadi jangan mengecilkan setiap usaha baik yang sudah kita lakukan ya dalam rangka bela negara. Cukup berperan dan berkontribusi dengan peran kita sekarang. Ya, dengan kita sungguh-sungguh saja dulu jadi dosen yang baik itu sudah akan memberi dampak yang besar nanti saat mahasiswa sudah lulus dan ternyata mengingat pelajaran atau materi yang kita berikan. Nah, itu cukup berperan di bagiannya masing-masing dengan baik. Saya kira itu sudah akan memberikan nilai bela negara. Baik, terima kasih Bu karena waktu kita ini sudah habis. Sebenarnya saya masih mau berbincang-bincang dengan Ibu tapi waktu membatasi ya. Baik teman-teman para penikmat podcast, acara hari ini cukup sekian dan mudah-mudahan dengan tema kita hari ini masyarakat kita terutama para ASN dan teman-teman Latsar senantiasa menanamkan nilai-nilai dalam kisarannya terutama rela berkorban untuk bangsa dan negara. Saya rasa cukup sekian untuk podcast kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.